wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh dan jemaah iktikaf Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa hadir di masjid ini untuk beribadah dan mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, dan role model dalam kehidupan di dunia kita ini, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini kelak bersama-sama atas izin Allah mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh dan iktikaf Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah telah hadir dan membersamai kita semua Ustaz Rahmadi Wibowo Suwarno LCMAMU. Beliau merupakan Kepala Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan dan juga anggota Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang insya Allah pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang hadis-hadis berkaitan bulan Ramadan. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Rahmadi Wibowo Suwarno LCMAMU dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubina nurul yaqin bi hidayatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Islamic Center, jamaah salat subuh dan jamaah iktikaf yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, yang mana Nabi menyebut ciri orang yang memiliki iman dalam hadis riwayat Ahmad, idza sarata hasanatuka wa sa'at sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baikmu kamu senang dan perbuatan jahatmu kamu sedih, susah, fa anta mu'min, maka kamu masih berhak disebut sebagai orang beriman. Maka kita melaksanakan apapun bentuk kebaikan, kita senang, gembira, maka dalam dada kita masih ada iman. Maka perlu berhati-hati Bapak Ibu jika kita melakukan kebaikan kok susah dan melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh agama kok senang, jangan-jangan sudah tidak ada
iman lagi. Nah, ini indikator petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita aturkan salam salawat pada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW, contoh panutan teladan seluruh manusia di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ngantuk atau tidak Bapak Ibu? Ngantuk banget. Ikut pengajian ngantuk boleh atau tidak? Boleh. Oh boleh ya, silakan ngantuk Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan kajian hadis. Ya. Coba ditampilkan hadisnya dulu Mas. Ini jamaah ada yang Biar nggak ngantuk. sebelumnya. Jadi hadis itu Bapak Ibu diartikan, didefinisikan dengan ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khulqiyah aw khilqiyah. Jadi segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, jadi sabda beliau, kemudian perbuatan beliau, apa yang dilakukan, atau takrir atau ketetapan-ketetapan. Sering disebut juga diamnya Nabi itu sebagai ketentuan, atau sifatin atau sifat Nabi baik yang diciptakan atau yang dibuat oleh Nabi itu sendiri. Dan hadis Bapak Ibu itu bagi kita umat Islam ya, itu posisinya sangat-sangat sentral, sangat penting sebagai sumber. Sumber itu tempat kembali. Jadi apapun ya, yang kita lakukan itu harus dikembalikan kepada sumbernya. Nah, sumber yang utama yang juga disebut dengan sumber tekstual itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Itu yang utama, yang disepakati. Nah, selainnya nanti ada yang para ahli ushul fikih biasanya menyebut ada yang diperselisihkan, ada qiyas, ada urf dan seterusnya. Tapi hadis ini sangat penting karena sebagai sumber ajaran Islam, sumber nilai, sumber inspirasi. Ya. Saya kira kita ada di sini, Bapak Ibu ikut iktikaf ini kan karena sumber mengatakan di akhir Ramadan ada iktikaf. Dalam harian ada ibadah-ibadah itu karena di dalam sumber ajaran Islam menyebutkan turunan A, B, C dan seterusnya. Itu bagi umat Islam. Tapi kalau dalam kajian hadis di kalangan orientalis khususnya ya, kajian di barat ya, yang sebagian besar non muslim mereka mengkaji Islam ya, itu memposisikan hadis itu hanya sebagai sumber untuk merekonstruksi sejarah. Jadi tidak ada beban nilai itu otentik, tidak otentik ya, ini hanya terkait dengan sejarah Nabi. Tapi bagi kita kalau nanti sudah otentik, otentik itu dalam bahasa ulumul hadis nanti makbul ya, bisa sahih, bisa hasan ya, itu nanti menjadi ketentuan, bahkan mengikat. Nah, nanti itu mengikatnya nanti apakah itu harus atau anjuran, nah itu nanti ada hukum-hukum yang kita nanti bisa mengenalnya yang disebut nanti wajib ataupun sunnah. Nah ini posisi hadis Bapak Ibu sekalian ya, jadi kajian hadis ya, secara ringkas prolognya atau mukadimahnya begitu. Jadi kalau kita membaca hadis itu membaca tentang
sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Dan begitu. Yang itu nanti di pertemuan yang lalu saya sampaikan menjadi petunjuk-petunjuk bagi hidup kita. Hidup kita harus ada petunjuknya. Kemarin saya tanya ke bapak-bapak khususnya, kalau beli mobil kan diberikan juga buku petunjuk. Betul ya Pak ya? Dibaca tidak bapak-bapak? Baca. Oh tidak, ya sudah. Kalau tidak ya tidak penting, ya tidak apa-apa. Kan rusak dibuang gitu ya Pak ya. Kan harus tahu kapan harus servis, kapan harus ganti oli, dan seterusnya. Nah kita itu kapan harus berhenti dari makan dan minum, kapan harus bekerja, kapan dan seterusnya. Nah itu petunjuk Bapak Ibu. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, cara berpakaian seperti apa. Nah itu petunjuk-petunjuk. Nah itulah yang baik. Hadisnya sebelumnya ini. Yang awal, yang ada warna hijau, yang kita baca sekilas. Wa haddatsana Qutaibah Ibnu Sa'ad haddatsana Laits an Uqayl an Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma i'takafa azwajuhu min tahtihi. Kemarin kita sudah sebut sanadnya. Dalam hadis pasti ada sanad dan matan. Ingat ya, ibu-ibu, mbak-mbak, matan. Jangan salah menyebut mantan. Ya. Matan. Matan itu isinya. Sanad itu yang wahadatan, hadatan dan seterusnya. Itu sanad, rangkaian periwayatan. Beragama kita otentik Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau tadi imam baca Al-Fatihah, ya, kemudian jamaah, kemudian tadi ada yang sholat subuh atau sholat sunnah atau baca Quran itulah Al-Fatihah, itu otentik betul. Dulu Nabi Muhammad pernah mengucapkan itu juga. Jadi ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dulu Nabi Muhammad ya, itu mengucapkan itu juga. Dari mana kita meyakini? Karena ada rangkaian periwayat buku-buku hadis itu menjadi kekhasan dalam agama kita. Itu sanad ya. Itu ada orang-orangnya, perawinya yang menceritakan, para perawi yang kemudian sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini berguru. Mungkin saya di sini posisinya menjadi guru, tapi saya juga harus punya guru lagi, punya guru lagi. Mungkin kemudian baca kitab hadis. Dalam kitab hadis di sini Sahih Muslim ada Qutaibah, ada Laits, ada Uqayl, ada Zuhri, ada Urwah, ada Aisyah. Puncaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gurunya para guru itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang hijau itu adalah mantannya, isinya. Di sini hadisnya fi'li. Jadi perbuatan Nabi. Oke lanjut, ini sudah kita sampaikan. Kemarin kita lanjut. Nah ini yang rangkaiannya kita sebut satu perawi yaitu Aisyah. Masuk ke definisi tadi. Ya. Coba kita lebih dalami Bapak Ibu, mungkin karena ini sebagian besar jamaah iktikaf. Hari ini Ramadan yang keberapa Bapak Ibu? 25. Dihitung tidak? 5. 25 bagi yang memulai pakai kalender hijriah global tunggal. Tapi bagi yang menggunakan Inkalur Rupiah, ya ini tanggal 24. Betul ya?
Karena ada yang memulai hari Rabu, ada yang memulai hari Kamis. Kalau berbeda hanya satu hari saja, tidak boleh lebih dari satu hari. Saya sering sampaikan di mana-mana ada rekor dunia yang selisihnya atau bedanya sampai 5 hari. Dan itu di Indonesia, di Jogja, Gunung Kidul, di Pangkal, ya, yang metodenya telepon Gusti Allah. Ya. Itu rekor dunia, Pak. Bedanya sampai 5 hari, ya, mengawali. Dulu yang viral itu mengawali Idul Fitri. Yang nyampaikan telepon Gusti Allah. Setelah itu tidak ada lagi. Sinyalnya agak bagus. Ya. Oke. Ya, jadi ini sudah tanggal 25. Menurut perhitungan hisab kalender Hijriah global tunggal, itu nanti kita akan berlebaran tanggal berapa? Tanggal berapa? Ibu, bapak-bapak? 20. Insya Allah pasti tanggal 1 Syawal. Bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2026. Ada beberapa yang sudah mengumumkan di tanggal 26 hari Sabtu. Ya, kalau yang KHGT itu hari Jumat. Ini Bapak Ibu iktikaf sampai kapan? Ahad. Jangan ya. Kamis ya Bu ya. Oke, Kamis Allah. Baik, jadi tadi Nabi menyebut beliau beriktikaf di 10 hari terakhir. Ya. Salah satu definisi ini kita tampilkan, iqamatu fil masjid biniyati taqarrubi ila Allah azza wa jalla lailan kana nahara. Menetap di masjid ya, alhamdulillah ini masjid Islamic Center. Ini memenuhi ya, satu tempat untuk sholat 5 waktu masjid itu. Yang kedua, lebih lengkap lagi digunakan juga untuk sholat Jumat. Karena ada beberapa yang hanya digunakan 5 waktu. Bahkan ada beberapa yang dia tempat sujud, tempat sholat, tapi ya tidak ada azan, tidak ada iqamah. Maka sering disebut dengan musola atau langgar. Sholat di langgar boleh tidak Bapak Ibu? Tidak boleh. Boleh ya. Sholat di langgar. Sholat di langgar boleh ya. Sholat pakai baju boleh tidak? Tidak boleh. Pakai baju boleh. Batal nggak? Batal. Dengan sholat terus pakai baju. Pertanyaannya. Ya, jadi masjid diniatkan ini penting Bapak Ibu. At-taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Semua aktivitas kita itu mendekatkan diri pada Allah. Nah, iktikaf itu khusus mendekatkan diri di dalam masjid. Karena di luar masjid itu juga harus mendekatkan diri kalau ingin disebut sebagai ibadah. Ibu Taimiyah kan menyebut ibadah itu at-taqarrub ilallah bimtithali awamirihi wa jatina binawahi wal amila bima adina bihi syari'. Jadi semua aktivitas ya, dimanapun tujuannya untuk mendekatkan diri pada Allah itu disebut ibadah, baik melakukan ataupun meninggalkan. Ingat, ibadah itu Bapak Ibu tidak hanya mengerjakan, melakukan, tetapi termasuk meninggalkan. Sering kita ada beberapa yang pemahamannya, oh sholat saja, kemudian ini etika, ada puasa, melakukan. Tetapi ibadah itu bisa juga ya, meninggalkan. Artinya kalau kita tidak berbohong, beribadah. Tidak mabuk, beribadah. Tidak mencuri, tidak berzina,
semua yang diharamkan itu kita tinggalkan, berarti kita melakukan ibadah. Itu yang belakang pon-pon lekan ya. Ngaji tidur boleh tidak? Tidak. Pun lanjut misalnya. Boleh ya, pokoknya longgar gitu Bapak Ibu ya. Yang penting jangan bulung-bulung Bapak Ibu ya. Salah sampai jam 6. Ya jadi takarrub ya, mendekatkan diri khusus di masjid. Nah itu dia. Kalau di luar ya itu ibadah secara umum. Maka i'tikaf berarti dia ada batasan tempatnya. Ya, karena ibadah itu nanti ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat. Ya kalau terikat dengan tempat ya diantaranya i'tikaf. Kalau terikat dengan waktu, apa contohnya Bapak Ibu? Terikat dengan waktu. Jadi kalau ada waktunya baru dia beribadah. Puasa Ramadan, kan begitu. Apalagi yang waktu. Sholat. Ya gimana pun bisa. Memang yang afdal di masjid, tapi waktunya sudah masuk maka menjadi syarat. Apalagi haji ya ada waktunya, tapi haji itu ada waktu, ada tempat. Nah, begitu. Kalau yang hanya tempat saja selain i'tikaf, apalagi Bapak Ibu? Kenapa? Yang sunnah banyak sekali. Tahiyatul masjid itu kan terikat dengan tempat. Jadi kalau Bapak Ibu, sebentar, foto dulu ya Bapak Ibu. Sudah bagus Mas. Alhamdulillah. Ibu di foto ya Bu ya. Kalau Bu di pencitraan ya Bu ya. Oke. Baik lanjut ya Bapak Ibu. Kalau yang di foto senyum Bapak Ibu, jangan pas tidur ya. Ini nanti diupload di media sosialnya Islamic Center loh ini ya. Mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah, taqarrub ilallah. Bapak Ibu ada rumus dekat dengan Allah, mendekati Allah itu ya selamanya. Tapi coba perhatikan, kalau kita dekat dengan apapun, dengan siapapun, itu pasti pisah. Ya. Di bapak-bapak, ibu-ibu ini bawa anak, bawa putra putri pasangan, ada masa pisahnya. Saya pernah menghitung, ketemu dengan orang tua itu tidak lebih dari separuh umur kita. Kita diberi umur panjang bisa sampai 80, tidak nyampe 40 tahun ketemu dengan orang tua kita. Artinya kita ketemu dengan anak kita juga tidak ada separuh dari umur kita. Apalagi anak kita mungkin umur 1 tahun, mungkin sampai SD masih satu rumah kan begitu. Tapi kalau sudah masuk pondok 6 tahun terus sekolah di luar negeri S1, S2, S3 pulang 1-2 tahun menikah kemudian punya rumah sendiri bisa dihitung tidak lama. Jadi orang-orang yang kita cintai ukuran waktu ya itu tidak ada separuh umur kita. Termasuk apa yang kita miliki. Oke. Kita miliki apapun itu bisa. Ada tidak mayat pakai kacamata? Ada tidak? Ada nggak bapak-bapak mayat pakai kacamata? Muslim. Kalau non Muslim didandani ya Bu ya. Oke, dengan berbagai macam. Tapi kalau Muslim Pak, tanggalkan semua. Bahkan apa yang ditinggalkan harus hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau tidak dibekali keturunan kita dengan tuntunan, apa yang kita tinggalkan akan menjadi sarana untuk apa sebetulnya ya konflik, sarana untuk perpecahan. Di majelis taklim
Aceh beberapa waktu yang lalu membahas tentang fikih lansia. Fikih lansia. Jadi orang-orang yang lansia itu ya definisinya umumnya 60 ke atas, sudah pensiun dan gitu. Ada satu bab tentang waris. Jadi harus dipahamkan anak-anak kita, Bapak Ibu, apa yang akan kita tinggalkan itu jangan sampai menjadi sumber konflik. Gara-gara warisan yang sebelumnya saudara kandung bisa jadi musuh. Ada tidak Bapak Ibu? Oh banyak. Beberapa khususnya. Itu kenapa? Karena ya apa yang ditinggalkan tidak dibekali dengan tuntunan. Maka hukum waris itu bagi lansia, dalam fikih lansia itu juga menjadi sesuatu yang penting. Hartanya banyak Pak Bu, para alimnya tinggalkan harta yang banyak, anak nggak siap, ya. Oh ini aku yang merawat ibu ini, aku harus lebih besar, lebih banyak. Begitu. Kan harus pakai hukum waris, meskipun nanti ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Oh karena mungkin ekonominya nggak bagus, meskipun secara hukum waris mendapatkan sedikit, maka saudara yang lain harusnya memberikan hadiahnya sebagian. Ihsan itu nanti namanya Pak. Maka Islam itu selain kita dituntut adil ya, adil itu nggak harus sama, tapi ditambah ihsan. Ihsan itu melebihkan. Ibu-ibu ini ya kalau dalam Al-Quran ya yang penting diberi nafkah yang pokok-pokok saja, yang makan, pakaian sudah selesai. Tapi kalau mau ihsan nih bapak-bapak, sekali ajak keluar piknik gitu, makan di luar, itu disebut dengan ihsan. Jalan-jalan itu ihsan. Diberikan emas. Betul ya Pak ya? Ibu emasnya berapa kilo? Emasnya berapa kilo? 75. Berapa 70 kilo? Mas Joko. Itu emas itu. Mas Joko. Mas Joko. Oke lanjut. Tapi kalau kedekatan apapun yang ada di dunia ini, kalau dibarengi dengan nilai-nilai ajaran Islam, akan didekatkan lagi Bapak Ibu, akan didekatkan lagi. Dengan keluarga, pakai tuntunan, pisah, meninggal, dekat lagi. Oke ya. Ada satu ayat, silakan dicatat Bapak Ibu, saya sering menyebut, saya sampaikan ke jamaah. Satu ayat di dalam surat At-Tur ayat 21, itu ayat penglipur larang. Ayat penglipur larang. Jadi kalau kita nanti ditinggal orang-orang yang kita cintai, silakan perbanyak baca ayat itu. Tidak perlu bersedih. Ya. Sedih boleh, tapi nggak boleh berlama-lama. Maksudnya begitu. Oke. Kalau ada yang meninggal membawa iman, ya, kemudian anak turunnya itu kemudian nanti meninggal juga, selama membawa iman ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Oke. Surat At-Tur ayat 21. Ngajinya itu Pak, kalau 1 minggu setelah ditinggal siapapun yang dicintai, sedih, orang apa sesuk ketemu meneh. Nek bapak ibu iman meninggalnya, tinggal saya nanti bawa iman atau tidak. Itu tuntunannya begitu. Tapi kalau sudah tidak membawa iman, ketemunya hanya di dunia saja. Padahal kita inginnya ketemu dunia, ketemu akhirat. Betul ya Pak ya? Bapak-bapak ketemu dengan istrinya di surga mau? Lu kok gak jawab? Bapak-bapak mau? Ibu-ibu dengan suaminya mau kan begitu? Tapi kadang ada orang nyebut begini, berikut Pak, pada saya protes gitu. Nanti kalau sudah di sana, keburukan-keburukannya akan ditanggalkan. Jadi hanya yang baik saja. Maka ada riwayat kan,
nenek-nenek datang kepada Nabi. Nabi, saya masuk surga tidak? Tidak. Simbah-simbah, ya, saya masuk surga tidak? Tidak. Nangis kan gitu ya? Di surga tidak ada nenek-nenek. Pergi lagi lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek. Artinya nanti dikembalikan kepada usia yang matang. Wa azwajun mutahharat. Perempuan-perempuan akan menjadi suci lagi. Nah begitu Pak. Jadi bapak-bapak yang sepuh-sepuh juga akan menjadi apa? Perkasa lagi. Perjaka lagi gitu ya. Mas Joko ini kan Joko terus Pak ya. Namanya Joko. Oke, lanjut Bapak Ibu ya, itu takarub. Jadi kita Bapak Ibu di 10 hari atau yang 9 atau mungkin ada yang 3 hari, mungkin ada yang 1 hari, ada yang 1 jam. Kalau di masjid itu tujuannya takarub ilallah, mendekat lagi. Aktivitasnya banyak. Oke, lanjut Mas. Ya, ayatnya itu Bapak Ibu, wah itu Al-Baqarah 87 itu diawalinya ya, itu ini menarik sekali Pak. Yang bagian belakang tentang itikaf wala tabasyiruna wa antum aqifuna fil masajid, tapi yang di awal itu hunna libasul lakum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Untuk menyebut pasangan suami istri, Al-Quran itu menyebut dengan 2 perumpamaan. Satu seperti pakaian, yang kedua seperti rumah. Sama seperti Bapak Ibu, kalau mau beli pakaian, pertimbangan yang pertama pasti satu, ukurannya pas, harganya juga pas, dipakai nyaman, melindungi. Kan begitu, karena orang berpakaian supaya sehat. Betul ya Bapak Ibu ya, kita ini berpakaian supaya sehat. Orang Indonesia ini bahannya tipis-tipis, karena kita hidup di tropis, khatulistiwa, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Dan pakaian itu pasti menyesuaikan dengan di mana dia tinggal. Kalau bapak-bapak pakai pakaian orang Eskimo, mesti gembrobios, tidak sehat, kan begitu. Indah sekali itu menyebut seperti pakaian, kan begitu. Ya. Yang kedua itu rumah kan ya, ayat tentang sakinah mawaddah ini, lintas guru, kamu supaya tinggal ya, di rumah. Rumah itu pasti menyenangkan, yang luas. Saya pernah menyebut dalam kajian, di antara kebahagiaan seseorang itu kalau dia satu memiliki al-maskanu al-wasid, punya rumah yang luas. Luasnya di sini bukan luas ukurannya, tetapi luas memandangnya. Jadi meskipun rumahnya kecil, tapi kita itu masuk itu tenang, luas. Tentu yang paling bagus memang rumahnya luas, 100 meter persegi kan begitu ya, kayak lapangan bola kan begitu ya. Komplit lah. Masuk juga luas. Jadi jangan sampai rumahnya luas, masuk itu sesak dada kita. Apalagi ukurannya kecil, ya, sudah agak besar rumahnya, dadanya kalau masuk ke rumah sempit. Oke, nah ini ayatnya Bapak Ibu, la'allahu yang takut. Bicara takwa ini panjang itu, tapi saya ya, sering menyampaikan takwa itu takut lah begitu ya, takut siksa dunia maupun siksa akhirat. Oke, lanjut Mas, tinggal 10 menit lagi. Nah, ini buat kata yang sudah ngantor belum Bapak Ibu? Oh, belum. Biar Ngaji ngantor misal apa betul? Oh,
asal monggo dilanjut. Ya. Ibnu Qayyim, Bapak Ibu menyebut, coba diperhatikan, kita sudah 5 hari ini ukurannya. Bahkan kalau coba kita pilih Bapak Ibu, puasa kita sudah tadi kita di hari yang ke 25 ini kira-kira kalau dikasih nilai sudah berapa? Kalau di kampus kan ada nilai A, B, C, D, E kan gitu ya. Ini ada yang dosen juga bapak-bapak ini, ibu-ibu yang dosen. Kelulusan itu kan minimal C ya, D enggak ya, E juga apalagi ya. E itu singkatan ya Bapak Ibu ya. Saya katakan ke mahasiswa, Mas, E itu singkatan. Apa Pak? Edan. Jadi kalau dapat nilai edan gitu ya, maksudnya ya enggak harus itu. Kira-kira itu A, B atau C kita ini. A ya, sama boleh masing-masing ya, penilaiannya masing-masing. Insya Allah A ya. Nah itu. Nah Ibnu Qayyim lanjut Bapak Ibu. Ada 4 niat. Uqubul qalbi ala ta'ati. Jadi sebelumnya kita taat. Nah inilah, saya kira ini ibadah semua. Hati ya, hatinya itu, hatinya ini olah. Itikaf itu banyak olah hati ya Bapak Ibu ya. Bukan olah pikir. Ini kalau ngaji begini olah pikir nih ya. Ini harus mencermati, harus pikir. Apa sih maksudnya mungkin kalau kajian begini. Tapi kan lebih banyak nanti mulai dari jam habis isya sampai sebelum subuh, ya sebelum sahur itu kan sebenarnya olah hati. Bapak Ibu berdiam diri ini kan. Harapannya terus hatinya khusyuk kan gitu. Hatinya. Oke. Yang kedua itu jam'ul qalbi alaihi wa waqtul nafsi lahu ya. Menambahkan jiwanya. Nah, yang ketiga ini menarik. Al-khalwatu billahi. Berkhalwat, menyendiri. Ya. Dan saya sebut meneladani Nabi di Gua Hira. Nabi itu sebelum mendapatkan dalam hadis di riwayat Bukhari Muslim ya, hadisnya panjang itu, ketika akan menerima wahyu itu kan beliau di Gua Hira. Apa yang dilakukan di Gua Hira? Menyendiri. Tapi selain menyendiri, para ulama dalam syarah itu ya, Az-Zuhri itu menambahkan kata dia itu yatahannan ya. Jadi ta'abbud. Jadi dia itu ya beribadah. Nah di antara ibadahnya selain menyebut nama-nama asma Allah, tapi juga melihat Ka'bah. Jadi Gua Hira itu Bapak Ibu, kalau yang pernah haji ya, itu bisa melihat Ka'bah atau Masjidil Haram ya, karena kan sekarang bangunannya tinggi-tinggi. Maka melihat Ka'bah itu juga bagian dari ibadah. Maka Bapak Ibu yang pernah haji umroh, kalau sholat menghadap di depannya ada Ka'bah, itu pandangan kan tidak ke tempat sujud, tetapi ke Ka'bah. Berbeda kalau kita sholat di Masjid Islamic Center ini atau di musola masing-masing, kita ya, menghadapkan pandangan wajah itu ke tempat sujud. Ya. Karena itu ya, disebut khalwah, menyendiri meneladani Nabi. Ya. Wa tafriqul qalbi min umuri dunya. Ya. Sementara mengosongkan urusan dunia. Apa itu dunia, Pak? Dunia itu dunia. Dunia itu dunia. Ini menarik ya. Dunia bahasa Jawanya dunyo. Serba dekat. Dana serba dekat. Semua yang aktivitas kalau kita masih di dunia ini tidak lama. Bapak Ibu ngaji begini nanti jam 6 harus selesai gitu ya. Kalau nggak selesai kan jamaah yang bubar. Betul ya? Oke. Apa
apalagi aktivitas, semua aktivitas tadi ketemu anak nggak lama ketemu makan tadi sahur ya, oh cepat sekali. Orang makan nikmatnya, kita tadi sudah yang kita nikmati waktu berbuka kemarin ya, itu sudah hilang cepat sekali Pak. Oke. Karena itu sifat dunia, nggak lama. Ini lampunya sudah mau dimatikan. Kita ada panitia harus segera diakhiri. Iktikaf, ya tadilah hari Kamis sudah selesai. Oke. Kemudian besok ketemu bulan keluarga terah ya, Bapak Ibu ya, yang Jogja dan terah keluarga besar itu ya. Itu paling seminggu balik lagi semua sudah. Oh cepat sekali. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu ini kayaknya kemarin baru menikah, ini sudah punya anak 2-3 tahun, cepat sekali Pak. Sudah mau mantu, ya Pak Tarman ya. Tarman mau mantu tidak ini? Baru akan ya, sebentar lagi akan punya cucu, kan begitu Pak. Oh cepat sekali. Baru kemarin. Bapak Ibu ini saya mau tanya nih, yang hadir ini yang ikut i'tikaf di Islamic Center sejak pertama kali diselenggarakan tahun. Oke, masuk kreatif. Oh yang belakang dari tahun itu Bu. Oh baru ya yang belakang. Masuk kreatif. 2015 ya, berarti sejak pertama kali Masjid Islamic Center ini dibangun karena diresmikan 2015 ya. 15 atau 16. Betul ya? Kayaknya baru kemarin ya Bu ya. Ini sudah yang keberapa ini Bu berarti? 10 tahun. Ini tahun 2016. 11 tahun. Itu tahun Bu. Aji ngangge kalkulator Bu hitung. 11 tahun. 11 ya. 11. Coba Pak. Kayaknya baru 11 tahun. Sudah 11 kali. Dan di sini terus gitu, nggih. Di sini terus ya. Alhamdulillah. Kalau panitia harus diberi apresiasi THR ini. Setuju? Nah, jamaah setuju, panitia mungkin mikir ya. Nah dulu lihat ya. Ya. Oke. Lanjut Bapak Ibu, Mas. Terakhir Mas, ya 5 menit lagi. 4 menit. Pokoknya ngaji itu memulainya terlambat nggak apa-apa, tapi berakhirnya harus tepat waktu. Coba Bapak Ibu, Nabi menyebut summa takafa azwaju min ba'di. Ini laporan dari Aisyah ya. Kemudian beriktikaf dengan keluarganya, istrinya. Jadi bagus alhamdulillah ya. Dengan keluarga, suami, istri, anak yang sudah balik, menciptakan lingkungan keluarga yang religius, mendukung pertumbuhan iman. Nah tadi harapan kita nih, kita beragama itu harus punya harapan. Harapannya yang tertinggi masuk surga. Itu paling tinggi Pak. Masuk surganya tidak hanya sendiri dengan keluarga. Tapi prinsipnya selama seiman itu pasti masuk surga. Tapi perlu diingat, Al-Quran menyebut pasangan suami istri bisa jadi tidak bertemu, bahkan berkhianat. Siapa Bapak Ibu? Ada 2 perempuan di dalam Al-Quran yang disebutkan secara langsung ya, dia itu berkhianat. Istrinya Nabi Lut. Bahkan itu istrinya Nabi Lot, yang kedua Nabi Nuh. Istrinya Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuh wa ra'ata Lut. Jadi Nuh dan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi
kebalikannya ada dua juga. Siapa Bapak Ibu? Ayat itu. Ya, Fir'aun. Istrinya Fir'aun dan Maryam. Suaminya. Istrinya. Iya, laras. Oke, leres yang dipakai, leres alhamdulillah. Ya. Sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayat itu ya. Jadi suami istri, anak-anak itu, anak kita, bapak ibu, ya, itu investasi ya kita. Harapannya menjadi anak-anak yang soleh, kan begitu, punya pasangan yang soleh-soleh. Dan dengan etika itu diantaranya membentuk itu. Oke. Kalau ini bapak ibu saya berpesan, anak-anak kita yang kita harapkan satu saja, apa itu? Doa. Ya. Maka yang ikut etika ini setiap hari dipastikan Pak, anaknya sudah doakan jenengan atau belum. Maka tidak jadi tadi setelah sholat, karena 5 waktu terkontrol Pak, sudah doakan bapak ibu atau belum. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti 1 hari 5 kali. Kalau 10 hari berarti sudah 50 kali. Nyicil ayam, Pak, nyicil ayam. Apa nyicil ayam itu bahasa Indonesia apa? Tenang. Ya, ya ada ketenangan Pak. Ya, nah, itu dia. Baik ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira itu kesimpulan Bapak Ibu. Sudah jam 6 pas. Ya, kita berdoa umur kita diberi umur yang panjang, umurnya banyak kebaikan. Ya. Di etika ini dalam rangka mendekatkan diri ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya diri kita, tapi juga diajak keluarga kita sebisa mungkin. Dan insya Allah tujuannya, harapannya semuanya ketemu dunia, ketemu akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat. Saya akhiri. Nasrullah wa fadl qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Wibowo Suwono LCMAMU atas materinya yang cukup menggetarkan hati kita semua, dan semoga kita yang mendengarkan dapat mengambil ibrahnya atau manfaatnya sehingga kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita di dunia. Tadi beliau sudah menyampaikan bahwasanya 10 malam hari terakhir ini malam-malam kita hidupkan salah satunya dengan itikaf. Itikaf adalah kegiatan yang memfokuskan olah hati untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berhalwat menyendiri dan meneladani Nabi di Gua Hira, dan memutus segala kesibukan dengan makhluk, mengkosongkan hati urusan dunia ini. Dan semoga kita semua amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu